Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustadzah Vina ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja nggih. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari kedua untuk pekan PTS pertama. Bagaimana PTS-nya anak-anak? Lancar semuanya? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemudahan dari Allah nggih. Amin. Oke anak-anak, hari ini Ustadzah akan menyampaikan taujih dengan tema ikhlas beramal. Oke anak-anak, apakah kalian tahu apa itu ikhlas? Nah, ikhlas itu anak-anak diibaratkan seperti surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Jadi pada Al-Quran itu, pada surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas. Seperti juga ikhlas yang harus kita rasakan. Jadi ikhlas itu tidak bisa diukur oleh orang lain. Ya, ikhlas itu yang bisa mengukur adalah orang yang melaksanakan itu. Misalnya sampean membantu orang lain, ikhlas atau tidak sampean membantu orang lain, itu yang tahu adalah diri kalian sendiri, diri orang yang membantu itu. Tidak perlu diucapkan, aku ikhlas membantu kamu. Tidak perlu diucapkan, karena ikhlas itu yang bisa merasakan adalah orang yang melakukan. Dan yang tahu itu hanya Allah dan orang yang melakukan itu apakah dia benar-benar ikhlas atau tidak. Nah anak-anak, beramal, untuk yang beramal itu tidak harus dengan harta. Bisa dengan tenaga ya, bisa dengan jasa kita nggih. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya cukup uang, tidak punya cukup harta, tidak punya cukup barang, kalian mau beramal itu bisa dengan tenaganya kalian. Misalnya membantu orang tua menyapu, membantu orang tua mencuci piring, seperti life skill kita sehari-hari. Kalau misalnya mencuci piring, Ustadzah kalau mencuci piring orang satu rumah itu capek Ustadzah, paling tidak piring bekas sampean makan itu saja yang sampean cuci itu sudah merupakan beramal kepada orang tua. Gitu ya anak-anak. Jadi ikhlas beramal itu akan memberikan banyak sekali manfaat kepada kita. Karena ketika kita beramal, kita akan memudahkan pekerjaan orang lain. Ingat anak-anak, ketika kita memudahkan pekerjaan orang lain, ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah juga akan memudahkan urusan kita. Ustadzah punya cerita sedikit. Dulu beberapa tahun yang lalu Ustadzah punya murid. Ketika itu Ustadzah menjadi pendamping kelas 6. Ustadzah punya murid seorang laki-laki, dia itu prestasinya biasa-biasa saja. Selama kelas 1 sampai kelas 6 belum pernah menjadi ranking 10 besar di kelas atau di jenjangnya. Nilainya biasa-biasa saja. Ketika kelas 6, dia itu memang sebelum-sebelumnya dia itu suka beramal. Nah, ketika kelas 6 dia lebih rajin beramal. Beramalnya tidak dengan memberi jajan teman-temannya, itu tidak anak-anak. Tetapi dia beramalnya dengan tenaganya dia. Ketika dia tidak piket, walaupun dia tidak piket, dia beramal mengambilkan snack dan minum untuk teman-temannya satu kelas. Kalau ada ustadz atau ustadzah, ada teman-temannya yang sekiranya butuh bantuan tanpa dimintain tolong, dia menawarkan diri. Ustadz, ustadzah, apakah ada yang bisa saya bantu? Cah, enek enggak sing iso tak bantu? Dia biasa menawarkan bantuan seperti itu. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ketika ujian nasional, ketika kelulusan, dia mendapatkan nilai IPA
itu 100 anak-anak, padahal prestasinya biasa-biasa saja. Temannya yang biasanya ranking 1, 2, 3 itu tidak mendapatkan nilai 100, tapi dia yang biasanya tidak masuk 10 besar, dia justru mendapatkan nilai 100. Itu karena apa anak-anak? Salah satunya itu karena dia rajin beramal. Dia rajin memudahkan urusan orang lain. Ketika dia memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Nah anak-anak, dari sedikit cerita Ustadzah ini tadi, kita bisa mengambil hikmahnya. Kalau kalian ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, kalian ingin dilancarkan urusannya oleh Allah, misalnya sampean pengen nilainya PTS ini bagus, sampean ingin nilai rapotnya ini bagus, selain kalian harus belajar, harus berdoa, harus minta restu sama orang tua, dan yang terpenting selanjutnya, yang juga penting adalah kalian rajin-rajin untuk beramal. Kalau tidak punya uang, tidak punya benda untuk diberikan, kalian bisa beramal dengan tenaga. Insya Allah itu saja yang bisa Ustadzah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita, Ustadzah dan samian semua, bisa mengamalkan apa yang Ustadzah sampaikan. Mulai hari ini kita niatkan semuanya yang kita lakukan itu adalah beramal dengan ikhlas. Kita niatkan untuk memudahkan urusan orang lain dengan ikhlas. Ingat, ikhlas itu yang tahu hanya kita dan Allah. Walaupun kita mengucapkan 1000 kali kalau kita ikhlas, tetapi hati kita tidak ikhlas, Allah Maha tahu. Gitu ya anak-anak, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi nanti di tauji berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.